Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman pejuang UKM? Alhamdulillah sampai dengan saat ini teman-teman masih terus mendukung channel kami, yaitu di channel Pejuang UKM. Dan pada kesempatan kali ini kami sedang berada di sebuah koperasi. Di koperasi ini melakukan kegiatan pelatihan diklat anggota dan para UKM secara gratis. Koperasi ini bisa terbilang koperasi paling tua mungkin di Jawa Barat, mungkin di Indonesia, karena kalau dilihat dari gedungnya berdiri pada tahun 1930. Untuk lebih jelasnya kita ikuti liputannya, mari. Kesempatan pagi jelang siang kita sedang bersama Pak Dadan selaku ketua pelaksana di kegiatan diklat anggota dan UKM ya Pak ya. Diklat manajemen koperasi dan usaha kecil. Siap, diklat manajemen koperasi dan usaha kecil ya. Ya. Oke. Berbagi informasi Pak Dadan untuk kegiatan ini. Jadi begini, bahwa setiap koperasi itu salah satu yang mendukung keberhasilan sebuah koperasi itu tergantung kepada anggotanya. Karena anggota dalam sebuah koperasi adalah dia adalah sebagai pelanggan dan dia adalah sebagai pemilik. Itu sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang 25 tahun 92. Kenyataannya masih banyak anggota koperasi yang belum begitu mengetahui tentang peran ganda tersebut. Padahal ini penting ya. Untuk itulah maka dalam rangka program memberikan pengetahuan yang baik kepada anggota, maka KSPR Ikhtiar setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan diklat ya, baik untuk pengurus, pengawas, dan juga untuk anggota. Gitu. Nah untuk anggota kita dilaksanakan langsung oleh KSPR Ikhtiar sendiri. Jadi ini kegiatan setahun sekali ya? Ya, kita itu selalu rutin 1 tahun sekali. Kalau untuk kotanya dibatasi nggak Pak? Oh jadi begini, kita tentunya dibatasi dengan anggaran yang pendidikannya ada di KSPR Ikhtiar itu. Nah untuk tahun sekarang itu tahun 2022 ini sudah menginjak kepada angkatan yang ke-25. Dan juga peserta yang angkatan ke-25 itu 68 orang. Ya. Sebenarnya 75 ya kotanya. 68 orang ya. Ya. Kalau ini kegiatannya berapa hari Pak? 3 hari. 3 hari. Mulai hari Jumat sekarang, Sabtu, Minggu, tanggal 21, 22, 23 Oktober 2022. Kalau boleh informasi dari materi kegiatan selama 3 hari, cerita apa aja materi yang didapat? Oh jadi begini ya, oke. Jadi selama 3 hari ini, pertama ketika diadakan dulu yang namanya pre-test dan post-test. Kenapa demikian? Jadi pre-test itu adalah tes yang diberikan kepada peserta sebelum peserta mengikuti diklat. Dan post-test adalah tes yang diberikan kepada peserta setelah peserta mengikuti diklat. Kenapa demikian? Kenapa ini penting? Karena pelaksanaan diklat itu ada 2 tahapan. Pertama adalah proses pelaksanaannya dan kedua adalah hasilnya. Kalau pelaksanaan insya Allah persatu sama lah ya. Dia dapat materi yang sama, instruksi yang sama, konsumsi yang sama, pesan yang sama lah. Ya. Tapi hasil pasti berbeda. Ada yang bagus, yang sedang mungkin ada yang masih ini. Nah kita ingin lihat keberhasilannya.
ketika dia sebelum diklat dan setelah, apakah ada kenaikan tetap atau malahan turun gitu. Nah ini ya, itu pertama. Sedangkan materi intinya pertama adalah tentang anggaran dasar koperasi KSP Ruhun Tihar yang langsung disampaikan oleh Pak DJ Ilyas, Sarjana Ekonomi sekaligus Ketua KSP Ruhun Tihar. Kedua adalah kewirakoperasian dan ideologi koperasi yang disampaikan oleh Dr. Haji Usep Sumarno, MMH MSI, dan juga adalah Ketua Dekopinda, Ketua Pengawas. Ada dari Dekopinda juga. Ya, karena ya kita melibatkan pihak ketiga itu. Selanjutnya adalah permodalan yang disampaikan oleh Dr. Anas Haji Atang Sulaiman, beliau adalah pengawas KSP Ruhun Tihar. Selanjutnya adalah manajemen organisasi yang disampaikan oleh Dr. Anas Maulud Husna MM, beliau adalah sekretaris daripada KSP Ruhun Tihar. Selanjutnya adalah pemasaran yang disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Anas dan Subarja MM. Selanjutnya adalah tentang kebijakan pemerintah, itu disampaikan langsung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Ada dari Dinas Koperasi. Ya, kita melibatkan pihak ketiga itu adalah yang langsung berhubungan dengan koperasi, yaitu Dekopinda dan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi selain materi utama pada diklat ini, sebagai materi penunjang itu ada yang namanya kunjungan ke koperasi yang dianggap berhasil. Dan pada angkatan 25 ini, insya Allah kita nanti besok tanggal 22 Oktober akan kunjung pada Koperasi Peternak Susu Bandung Utara Lembang. Dan boleh diketahui baru sekarang ya, karena setelah 2 tahun kebelakang kita tidak bisa melaksanakan materi penunjang karena ada COVID. Jadi sekarang alhamdulillah kita mencoba lagi sebagai materi penunjang untuk meningkatkan wawasan, pemahaman tentang materi yang disampaikan kepada peserta. Jadi ini 3 hari ya, ya. Di dalam sama di luar ya. Di luar ya. Kalau di luar biasanya kegiatan sehari juga full. Ya, besok dari jam 8 sampai jam 16 full ya. Karena setiap harinya kita jam 8 sampai jam 16 full. Jadi ada aktivitas, ada post biasanya di akhir ya Pak ya. Ya. Nanti melihat peningkatannya ya. Betul itu penting. Di hari Minggu ya. Hari Minggu terakhir ya. Ada targetan khususnya untuk peserta diklat ini dari pelatihan ini? Ya, bukan targetannya, harapan kami lah. Ya. Dengan adanya diklat ini, pertama si anggota itu lebih tahu, lebih memahami tentang perkoperasian, terutama dalam pelaksanaan dia sebagai pemilik, dia sebagai pelanggan. Dan juga selain itu adalah untuk supaya anggota bisa lebih mampu dalam pengelolaan koperasi dan UKM gitu. Nah, itu harapan kita lah ya, mudah-mudahan itu ada manfaatnya dan ini itu dengan harapan itu. Baik, terima kasih Pak Dadan ya. Untuk bincang-bincangnya tadi sudah angkatan 25. Betul. Setiap angkatan kalau di rata-ratakan 75 kuota ya udah betul. 1.000 lebih ya. Betul. 5.000 lebih lah. Betul. Sudah selesai diklat ya. Mudah-mudahan harapannya kayak tadi bermunculan para UKM yang hasil tadi materi, ada pemasaran, ada materi permodalan juga. Iya. Komplit ya untuk insya Allah ya, insya Allah. Masalah usahanya. Baik, itu dia penunjuk UKM. Kita sudah berbincang-bincang dengan ketua pelaksana dari kegiatan diklat manajemen perkoperasian dan usaha kecil ya. Yang diselenggarakan oleh Koperasi Ruhun Tihar selama 3 hari dengan gratis ya Pak ya. Insya Allah. Bagi penunjuk UKM yang belum dapat transport lagi. Dapat ijazah lagi. Pokoknya insya Allah lah harus happy. Ya. Harus senang, bahagia gitu diklat itu. Pelatihan. Iya. Kasihan kalau nggak bahagia. Karena lumayan 3 hari ya. 3 hari, betul. Pagi jam 8 ya. Sampai jam 16 setiap harinya. 8 jam ya. 8 jam. Ya. Itu dia bagi penunjuk UKM nanti yang belum menjadi anggota dan sudah jadi anggota yang nonton, yang belum ikut diklat, nanti ada diklat tahun berikutnya. Insya Allah kita usahakan setiap tahun ada. Baik, ketemu sama-sama. Sudah mau bincang-bincang. Ya, terima kasih sama-sama ya. Sukses selalu ya. Amin. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman Junjung KM, barusan kita tadi sudah bincang-bincang dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Diklat Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil, dan kini saatnya kita berbincang-bincang dengan Ketua
dengan Bapak Ketua Koperasi Rukun Ikhtiar, saya selaku penyelenggara dari kegiatan Diklat itu sendiri. Boleh Bapak bisa bercerita, karena dari awal di depan ada tulisan berdiri sejak tahun 30 ya Pak ya. 1930. 1930 ini sebelum merdeka sudah berdiri. Boleh Pak bisa berbagi cerita kisahnya ke teman-teman pejuang UKM? Kisah koperasi ini Boleh. maksudnya. Kisah koperasi. Koperasi ini namanya KSP Rukun Ikhtiar. Ya. Itu jauh sebelumnya, sebelum nama Rukun Ikhtiar itu Luchtvaart of Afdeling ya, itu bahasa Belanda. Bahasa Belanda ya. Karena lahirnya koperasi ini tahun 1930. 1930 zaman Belanda ya. 1930 itu awalnya para buruh bengkel Angkatan Udara yang sekarang itu Hussein Sastra Negara ya. Ya, Hussein ya. Para buruh bengkel karena adanya beberapa anggotanya terlilit lintah darat waktu itu, ada 2 orang kalau nggak salah, hampir mau dipenjarakan karena tidak bisa bayar utang. Makanya anggota yang lain yang sesama buruh bengkel itu mengadakan satu riungan atau perkumpulan untuk menyelamatkan rekannya itu yang terkena lintah darat. Iya, selanjutnya. Selanjutnya itu mereka berkumpul mengadakan iuran lah. Iuran untuk katakanlah menebus rekannya itu dari lintah darat itu. Dari perkumpulan tersebut mungkin ada manfaatnya dari kumpulan tersebut, maka dibentuklah suatu ikatan ikatan. Jadi iuran itu seolah-olah dilembagakan kayak yang tadi tadinya namanya. kayak arisan mungkinnya dilembagakan gitu. Dibikin suatu perkumpulan para buruh tadi ya. Para buruh bengkel tersebut Dengan nama yang tadi nama Belanda ya. Ya, namanya Belanda itu. Berkembang setelah 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Biasa, mungkin zaman sekarang juga ada biasa ya. Anggota itu kan ada yang berguguran gitu ya. Ada yang keluar. Melihat kondisi itu, para pengurus itu berkumpul lagi untuk menerima anggota dari luar. Setelah berapa tahun tadi? 2 tahun ya Pak? 2 tahun. 2 tahun. Menerima anggota dari luar. Jadi keanggotaannya bukan dari buruh aja. Dari buruh aja. Terima dari luar. Dari luar, dan namanya juga diganti menjadi Rukun Ikhtiar. Namanya Rukun Ikhtiar. Dan keanggotaan dari para buruh bengkel dan keluarganya, kemudian membuka juga dari anggota masyarakat ya. umum menjadi anggota. Di anggota ya Pak ya. Kalau dulu berarti kan zaman 30 tahun 32 itu kantornya di mana Pak? Kalau sekarang dulu itu di pas Oto Iskandar Dinata, Kalipahapo itu. Di Kalipahapo. Totogan itu ya. Iya. Perempatan itu. Masih sewa mungkin. Sewa dulu ya, awal buka ya. Sewa. Kemudian kebutuhan terus meningkat. Selanjutnya sekitar tahun 36 lah. 1936 itu membeli tempat ini. Yang sekarang ini ya. Sekarang ini. Itu hasil di Jalan Oto Iskandar juga masih ya Pak ya? Masih. Iskandar Dinata ini nomor 435 ya Pak ya? 435. Waktu itu minjam juga ke yang sekarang itu Bank HS 1908 atau Bank sekarang itu? Bank Wuri Saudara. Bang Wuri ya sekarang. Dulu kan Bank Himpunan HS 1908. Saudara. Juga dengan jaminan dari jaminan atau kepemilikan dari Pak Pengurus atau pendiri pada waktu itu. Kalau nggak salah kepemilikan dari Pak Rum. Pak Rum ya. Pak Rum, jaminannya pakai jaminan untuk
pinjaman itu. Pinjaman yang ke Bank Pinjaman HS ke ya. Bank HS. Dan membeli tanah ini Yang di sini sampai yang jadiin sekarang, kantor ya. alhamdulillah. Kalau yang ini foto di belakang para pendiri ya Pak ya? Ini memang para pendiri ya, para pendiri. Mungkin ya angkatan tahun 30 itu. Yang kebetulan ini posisi tahun 38 Sampai tahun 42 ya. Ada berapa orang ini? 8 ya. Kalau yang di foto ya. Ada 8. Kalau untuk sekarang Pak, kantor di koperasi ini ada cabang-cabangnya di mana aja? Kebetulan atau alhamdulillah, bukan kebetulan ya, memang sengaja ya. Iya, sudah Dalam di sini. rangka pengembangan. Baru ada 2 kantor cabang pembantu. Yang pertama di Palasari, Iya. Jalan yang di Palasari, yang keduanya di Katapang. Ada 2 ya Pak ya? Ada 2. Kantor cabang. Masih statusnya KCP, kantor cabang pembantu. Dan rencananya ada juga buka cabang-cabang lainnya Pak Ya, Artinya mudah-mudahan. mudah-mudahan ya. Dengan seiring perkembangan anggota lah. Kita kan tujuannya melayani anggota. Kalau ini berarti jenis koperasi hanya simpan pinjam aja Pak ya? Simpan pinjam tok. Simpan pinjam toh. Kalau berarti ini juga kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Koperasi ada kota, kabupaten, ada provinsi. Kalau ini masuknya tingkat Dulu awalnya dari semenjak dulu ya. Istilahnya Bandung Raya itu. Bandung Raya ya. Bandung Raya itu kan ada Cimahi, Bandung sendiri, Iya. Kabupaten Bandung, kemudian ada Bandung Barat ya. Bandung Barat. Bandung Barat itu. Wilayah itu. Oh. Sesuai dengan perkembangan dan perundangan yang mengharuskan bahwa terutama tentang pemekaran wilayah, Ya. harus keanggotaan yang berada di lintas kabupaten harus tingkat provinsi. Jadi ini udah naik ya. Alhamdulillah kita tingkatkan sesuai dengan ketentuan perundangan menjadi tingkat provinsi. Provinsi ya Pak ya. Kalau boleh tahu jumlah anggota sekarang udah di berapa anggota nih Pak? Karena dari tahun 30 ya. Kalau usia berarti udah 92 ya Pak ya. 92 tahun. Kalau istilahnya nomor keanggotaan itu kita udah mencapai 54.000 ya. 54.000. 54.000. Waduh. Tapi kan seiring dengan yang keluar, yang meninggal dunia dan lain sebagainya, yang dinonaktifkan, Ya. sekarang itu yang istilahnya aktif itu sekitar 17.350-an tercatat yang keanggotaan aktif itu. 13.000 ya Pak ya. 17.000. 17.000 ya. 17.000. Banyak juga, luar biasa nih. Nah, barangkali ada informasi apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton pejuang UKM, misalkan tentang perkoperasian, ragu nih masuk koperasi itu kayak gimana, atau ada keuntungan apa ketika bisa beranggota atau berkoperasi belajar gitu Pak? Memang kita menerapkan bahwa sesuai dengan nama ya, nama. Karena koperasinya itu simpan pinjam, ya. Jangan sampai dibalik-balik gitu. Kita ke anggota itu harus nyimpan dulu lah, nyimpan dulu, baru pinjam selama 1 tahun, maksimal 1 tahun. Ya, udah kita deteksi atau seleksi selama 1 tahun, baru kita bisa ngasihin pinjaman. Jadi aturan mainnya seperti Main itu ya, Jadi sesuai kita, nama. Ya, menilai dulu apakah anggota itu mau pinjam atau mau simpan pinjam gitu. Iya ya. betul. Kita kan modal koperasi itu kan dari simpanan anggota. Iya. Nanti kita kembalikan lagi ke anggota. Akan berbeda dengan perbankan. Iya, Kalau betul. perbankan kan modalnya dari para pemilik ya. Oh betul. Pemilik, ada pemegang saham. Pemegang saham. Kalau di koperasi kan anggota itu selaku pemilik dan pengguna. Kenapa dikatakan pemilik? Ya koperasi itu dimodali dari anggota. Oh betul. Ya, misalnya ada simpanan pokok, simpanan wajib. Oh iya betul. Sebagai kepemilikan. Iya. Makanya maju mundurnya koperasi itu ya akan bergantung pada anggota itu kepada sendiri anggota ya. itu juga. Karena akan berbalik kepada anggota. Jadi ya itulah seninya koperasi. Iya, seninya koperasi. Jadi ingat koperasi sebagai anggota itu sebagai pemilik, sebagai pengguna. Pengguna ya. Penggunanya misalnya
ya menggunakan sarana yang ada, misalnya pinjaman, ya pinjaman ke koperasi dengan memberikan jasa. Maka di sanalah uang anggota itu berputar ya, dengan dipinjam oleh anggota, kemudian diputarkan lagi kepada Anggota yang lainnya. Jadi tidak pinjam pun misalnya nyimpan aja, kita berikan SHU dari tetap. simpanan itu, tidak semata-mata dari, karena banyak anggota, saya mah tidak pinjam Pak, jadi dia tidak mengharapkan SHU. Pas ada SHU malah bertanya, Pak ini SHU dari mana? Itu kan simpanan ibu, simpanan bapak. Jadi SHU yang diberikan itu dari simpanan, dapat juga prosentasenya SHU. Yang lebih besar adalah dari pinjaman. Dari Kita pinjaman. pinjam, membayar jasa, kita kembalikan dalam bentuk SHU. Baik Pak, tadi kan sudah ada berbincang-bincang dengan Pak Ketua Pelaksana Diklat ya. Koperasi Rukun Ikhtiar itu kan sebagai penyelenggara. Ya. Nah, kira-kira dari kegiatan penyelenggaraan Diklat ini punya target apa dari koperasi itu sendiri untuk ke peserta Diklat yang diadakan setiap tahun Pak ya? Ya, setiap tahun. Minimal ya, karena kewajiban kita ya, kewajiban itu dari dana pendidikan koperasi itu juga kewajiban memberikan informasi kepada para anggota. Mungkin selama ini tahunya cuma simpan aja, simpan pinjam aja. Koperasi ini kan sesuai dengan namanya simpan pinjam. Tapi KSP Rukun Ikhtiar juga atau koperasi simpan pinjam ini punya misi untuk menginformasikan kepada anggota tentang diri, maksudnya tentang koperasi itu sendiri. Diri koperasi simpan pinjam Rukun Ikhtiar ini harus juga dikenal oleh anggota. Baik sejarahnya, baik cara pinjamnya, cara pembagian SHU-nya juga harus dipahami oleh anggota. Juga hak anggota, kewajiban anggota juga harus diketahui. Jadi tidak hanya tahunya masalah simpan pinjaman aja, saja. Terutama pinjaman aja gitu ya. Juga kewajiban-kewajibannya juga harus dipahami juga oleh anggota. Karena tadi juga informasi dari Ketua Pelaksana, pematerinya tidak hanya dari pengurus pengawas KSP Rukun Ikhtiar aja Pak ya. Dari luar juga ada ya Pak ya? Ada dari dinas, terutama dari dinas koperasi juga sebagai regulator lah, regulasi perkoperasian juga akan memberikan materi gitu. Di samping itu kita juga dalam Diklat ini juga akan mengunjungi koperasi yang berhasil juga di daerah Bandung, yang jenisnya bukan simpan pinjam tapi koperasi peternak susu Bandung. Ada kunjungan nanti ke peternak Pak ya? Rencananya nanti hari Sabtu. Besok ya, Sabtu ya, karena ini kegiatan 3 hari ya Pak ya? 3 hari. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman pejuang UKM yang nonton? Barangkali juga yang nonton anggota koperasi juga Pak ya, ada juga yang belum kayaknya, biar tahu ini koperasi Rukun Ikhtiar yang sudah berdiri ini tahun 30 tuh berarti tertua se-Indonesia atau se-Jawa Barat Pak. Itu informasinya, koperasi paling tua se-Indonesia atau hanya se-Jawa Barat? Kalau se-Jawa Barat ya mungkin ya. Kalau se-Indonesia saya kurang begitu meyakini, karena ada informasi juga sebelum tahun-tahun itu kan ada juga koperasi yang telah berdiri gitu. Cuman di Jawa. Di Jawa mana Pak? Ada. Di Jawa Tengah kalau nggak salah. Ada ya? Ada. Masih sampai sekarang ya eksis? Masih. Alhamdulillah. Untuk rekan-rekan UKM ya. UKM ya di koperasi juga ada yang anggota itu kan, apalagi di KSP Rukun Ikhtiar itu sangat beragam, banyak. Baik yang para pensiunan, rumah tangga, para UMKM, wira swasta, dan lain sebagainya itu banyak. Pemahaman berkoperasi itu harus terutama dirasakan manfaatnya oleh para anggota itu sendiri. Jadi jangan sampai masuk suatu koperasi kita tidak memahami jati diri koperasinya itu sendiri, juga pemahaman atas tujuan maksud berkoperasi. Karena
manfaatnya akan dirasakan oleh anggota itu sendiri. Jadi sesuai tadi kisah awal berdirinya koperasi Ya. adalah menyelamatkan ya Pak ya, Ya, agar terlepas daripada lintah darat ya Pak ya. Mudah-mudahan tujuannya selain dapat modal untuk usaha juga Pak bisa terhindar dari para lintah-lintah darat ya Pak ya. Baik, ada lagi yang disampaikan Bapak untuk bincang-bincang kita kali ini? Saya kira untuk sementara cukuplah. Cukup ya. Nah, mari kita sama-sama menjunjung UMKM sendiri, berkoperasi juga sendiri. Saya kira tidak bertabrakan ya, malah seiring. Malah di kita juga seperti tadi Bapak katakan, banyak para UMKM yang bergerak atau menjadi anggota koperasi. Karena kalau dinas sendiri kan suka bertanya koperasinya mana. Iya. Nah, seperti yang saya alami dari pihak dinas atau instansi lain, supaya mengajukan para UMKM untuk ada pembinaan dan lain sebagainya untuk ikut pameran. Jadi tidak bisa lepas. Koperasi juga kalau ada kegiatan-kegiatan pasti memerlukan UMKM. Karena ini kan koperasi sebenarnya rukun ikhtiar, jadi tidak bergerak di bidang yang lain gitu. Kalau UMKM kan bebas, bergerak di mana aja. Kalau sebelumnya Bapak pernah lihat channel Pejuang UKM ya? Ada, alhamdulillah. Barangkali nanti ada masukan-masukan buat channel kami, insya Allah kami akan perbaiki supaya lebih baik lagi, dan insya Allah channel kami juga mengangkat para UMKM ya. Kalau sekarang lebih panjang lagi UMKM ya Pak ya. Cuman kita masih pakai ejaan lama di UKM. Karena udah banyak kelas-kelasnya Pak ya. Ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang paling besar usaha makro ya Pak ya. Itu kelasnya beda lagi. Baik, ada lagi Pak? Cukup? Kira cukup. Baik. Terima kasih Sama-sama. Pak Haji Dudung Jabat Ilas SE sudah mau bincang-bincang. Beliau selaku Ketua Koperasi, pengurus di Rukun Ikhtiar ya Pak ya. Dari tahun berapa Pak? 2011 ya. 2011 ya, sudah menjabat sebagai Ketua Koperasi. Yang sudah kenal insya Allah tinggal senyum aja, dan yakin anggota juga pasti pada nonton dari anggota koperasi ini. Atur nuhun bagi teman-teman pejuang UKM yang belum subscribe, lupa sampai keasikan nonton obrolan kita dengan Pak Ketua Koperasi. Klik tombol subscribe, lonceng supaya tidak ketinggalan, like, komen, isi kolom komentar supaya bisa dikunjungi. Nanti ada tayangannya juga, UKM-UKM yang lainnya bisa ditonton. Jangan lupa di-share supaya informasi lebih banyak diketahui oleh teman-teman yang lainnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.